Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan navigasi fitur-fitur pengayak ClassPoint. Untuk itu saya menggunakan media PowerPoint yang saya buat. Dalam hal ini adalah PowerPoint yang tampak seperti di dalam layar, yaitu PowerPoint mata pelajaran yang saya ampuh, yaitu mata pelajaran las busur manual. Maka dalam layar akan tampak seperti yang ada di gambar seperti ini. Kemudian kita klik info ClassPoint. Ya, maka akan menunjukkan fitur-fitur pengayak ClassPoint seperti tampak di layar. Kemudian berikutnya saya klik slide show. Maka juga akan tampak fitur di bawah yang bisa dimanfaatkan pada penggunaan presentasi agar lebih menarik. Kemudian untuk fitur pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan dari indeks sampai dengan draggable object. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang AI quiz. Kita klik AI quiz, maka tampak seperti ini di dalam layar. AI quiz ini bisa dimanfaatkan untuk kita membuat pertanyaan-pertanyaan. Kita klik buat pertanyaan, maka slide membaca. Ya, slide membaca atau maaf, aplikasi membaca slide kita. Maka akan tampak pertanyaan apa yang dimaksud dengan mesin las SMAW. Kita juga bisa memeriksa jawaban dengan mengklik periksa jawaban. Oh, ternyata jawabannya B, shielded metal arch welding. Kita juga bisa membuat soal yang lain. Dalam slide ini kita buat yang lain. Nah, ini sedang berpikir, kemudian akan muncul soal. Nah, kita bisa periksa jawaban, klik periksa, ternyata jawabannya C. Apabila di soal AI mungkin kita merasa ragu, maka sebaiknya jawaban kita tetap berpedoman kepada buku pedoman yang resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan atau Kementerian yang sudah divalidasi. Slide ini juga bisa kita jadikan sebagai slide dengan cara kita simpan sebagai slide dengan cara mengklik simpan sebagai slide. Inilah manfaat dari fitur AI. Kemudian untuk fitur berikutnya adalah timer. Ya, ini kita klik, ini kita bisa mengatur berapa menit, berapa detik. Ya, misalkan dalam siswa menjawab soal ataupun latihan, kita menggunakan fungsi timer. Ini bisa kita gunakan langsung ada di dalam aplikasi ini. Kemudian yang berikutnya adalah browser. Kita klik, kita bisa langsung tanpa menutup jendela kita membuka browser. Misalkan kita membutuhkan informasi tentang mesin las, kita bisa ketik mesin las busur misalkan. Nah, maka akan tampak informasi-informasi berkaitan dengan mesin las busur. Kita juga bisa mencari informasi tentang alat keselamatan kerja misalkan. Kita klik, nah maka di sini akan muncul yang berkaitan informasi tentang alat pelindung diri atau K3 di dalam kita mempelajari tentang pengelasan las busur manual. Tentu ini sangat membantu sekali. Kemudian fitur yang berikutnya adalah quick poll. Quick poll ini berfungsi untuk polling. Kita bisa
menggunakan ini untuk polling di kelas, misalkan siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju, atau siapa yang benar, siapa yang salah, atau mungkin 3 pilihan, bahkan di sini disediakan bisa 8 pilihan, ya, tidak, atau ragu-ragu. Maka ini bisa kita klik kalau 3 pilihan polling dari kelas. Tentu kelasnya harus kondisi aktif untuk menggunakan fitur ini. Kemudian yang berikutnya adalah name picker. Name picker ini bisa kita menunjuk siswa di dalam pembelajaran secara otomatis. Misalkan kita klik otomatis, kalau pilih satu nama maka dia akan menunjuk Falah misalkan. Atau kita membutuhkan 2 atau 3 nama, tinggal ditambahkan saja 2 nama, misalkan kita pilih 2 nama, Anugrah sama Muhammad Dafa misalkan di dalam kelas. Kita bisa menunjuk siswa tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir adalah leaderboard. Leaderboard ini misalkan dalam satu kelas ini ternyata tadi saya mencoba dengan siswa ini Dafa sama Sinta tadi menjawab pertanyaan kuis ataupun pertanyaan answer short atau short answer, jawaban pendek. Ini kita akan tahu siapa saja siswa yang aktif, yang mengumpulkan, termasuk berapa kali. Ini ada informasi dalam slide ini. Demikian penjelasan tentang navigasi pengaya kelas poin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya.